Baik Bapak Ibu sekalian, perlu koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder terkait dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kabupaten Sorong berdasarkan data yang ada, keadaannya cukup baik saja, cuman ada tantangan-tantangan ke depan yang harus kita hadapi bersama. Untuk itu kami berkeinginan untuk mengumpulkan stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan jaminan sosial kesehatan. Tantangan kita ke depan adalah yang pertama, penonaktifan PBIJK yang dari Kementerian Sosial itu terus meningkat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi Jamkesda ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan setiap bulan di dalam pendaftaran peserta Jamkesda. Sementara kalau disesuaikan dengan anggaran yang disediakan itu dari hasil yang kami dapat itu terdapat minus. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan capaian UHC open flagging kita, makanya kami berkewajiban untuk mengumpulkan Bapak Ibu sekalian stakeholder terkait dalam rangka mengamankan ataupun meningkatkan koordinasi dalam jaminan sosial kesehatan. Karena itu beberapa hal yang perlu kami laporkan pada kegiatan pada pagi hari ini. Dan sebelum mengakhiri, kami mohon Bapak PLH Sekda untuk memberikan sambutan sekaligus arahan dalam pelaksanaan rapat koordinasi pada pagi hari ini. Demikian laporan kami. Jadi sarankan apa yang sudah kita peroleh selama ini, yaitu open flag ya, artinya bahwa memang setiap saat orang yang open flag itu yang memang terdaftar dan langsung bisa diakses ya. Nah, itu karena syaratnya ada UHC-nya ya, di Data Health Conference-nya, jaminan itu sudah di atas 95% ya. Sekarang 98. Iya, sekarang ya, minimal 90% itu bisa tercover dalam open flag. Nah, ini memang harus kita antisipasi, jangan sampai nanti ada pemuktahiran data dari pusat, karena langsung bisa ada penghapusan atau penghilangan hal-hal tersebut dari warga masyarakat kita. Nantinya kita khawatirkan, kita antisipasi sampai itu di bawah UHC, nanti kita nggak dapat open flag. Jadi memang saya pikir ini harus langkah koordinasi kita semua, seluruh stakeholder terkait, karena ya sangat tadi ya, terutama masalah komunikasi ya, komunikasi di antara OPD ya, karena OPD sampai kita perlu lakukan. Jadi ada yang sosial, kesehatan, BPKD, bahkan menurut saya juga harusnya Bapak Litbang ya, karena dia dalam perencanaan ya, nanti itu harus diperhatikan. Termasuk Bapak Kepala Distrik juga ada, karena mereka uji tempat kita di lapangan nih, mereka tempat kita di lapangan, dan sarankan ya ini kali ini ya harus ada di antara semua pihak. Makanya ini perlu saya sampaikan kepada kita, karena tujuan pemerintah daerah Sorong akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Karena salah satu fokus dari otonomi khusus di Provinsi Papua Barat, di Papua keseluruhan, itu adalah pendidikan dan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat. Dan kita di sini mungkin lebih bicara ke kesehatannya. Jadi saya pikir selama ini kita sudah melakukan banyak upaya yang kita lakukan, dan saya yakin masih belum maksimal, masih ada kekurangan yang harus kita lakukan perbaikan ke depan ya, terutama ya internal kita semua, karena memang ini berkaitan juga dengan pemberian kalau jaminan kepesertaannya. Untuk itu kan ada yang memang ada yang jam JKN, ada yang nanti dari PMD juga harus ada ya, dan Kesda ya. Nah ini makanya nanti
soal menurut saya yang paling penting soal data. Kita semua kalau data kita valid, insya Allah program itu bisa berjalan lancar. Tapi kalau data kita tidak valid dan lain sebagainya, ya pasti nanti tidak akan maksimal. Makanya dengan rapor ini saya harapkan kita bisa kolaborasi agar apa-apa kita harapkan ini bisa tercapai, ya, mencapai tujuannya. Kayak dinas kesehatan, nanti kan ada pihak rumah sakit, semua terkait lah. Tentang menyangkut keuangannya, izin Pak Sekretaris Dinas BPKD, ini pendanaan sangat penting juga, dan tentunya dengan memenuhi kaidah-kaidah aturan-aturan yang berlaku. Makanya nanti ada, harusnya Bapak Ridwan ada juga, karena dia akan memetakan atau merencanakan, ya, apakah dia nanti masuk di APBD Induk, APBD Perubahan, dan lain sebagainya. Mungkin sama juga ini BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan sama juga. Jadi saya harapkan memang harus ada data yang valid dan itu bisa ditetapkan, dimitigasi dan direncanakan yang baik. Jangan sampai yang sudah kita rencanakan data sekian tapi tidak didukung dengan pembiayaan, ya. Nah, untuk pembiayaan ini kan tergantung dengan kemampuan fiskal Pemda juga. Makanya itu harus perlu kita semua betul-betul koordinasi yang baik, ya. Karena memang saya tidak selama ini dananya dari sumber apakah dari migas atau otsus atau dari migas otsus, ya, apa otsus, ya. Nah, proyek otsus ini kan tergantung juga apa ya, transfer yang kadang kan tidak waktunya tidak bisa kita pastikan, ya. Kadang-kadang transfer untuk dana migas ini tidak, harusnya kalau yang sesuai rutin mungkin per triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Tapi selama ini kan tidak berjalan seperti demikian, ya. Jadi memang kita bisa, jangan sampai kita sudah rencanakan tapi ternyata dana transfer itu belum turun. Nah, kenapa dana transfer belum turun? Mungkin ada syarat-syarat kita yang tahun lalu belum dilengkapi. Jadi ini semua saling terkait, ya, semua saling terkait. Jadi makanya saya pikir rapat koordinasi sangat penting sekali untuk kita bangun, ya, kebersamaan, sinergitas kita, sehingga kita apa-apa yang kita butuhkan, siapa bertindak apa harus dikerjakan, itu semua sudah terbagi di masing-masing OPD. Saya harapkan ya nanti mungkin untuk DKN ini ya semua terkait lah. Ya, untuk data jelas di dinas sosial, ya, untuk nanti pelayanan kesehatannya dinas kesehatan, rumah sakit, ya, untuk perencanaan penganggarannya di Bapak Ridwan juga, saya anggarannya di dinas kesehatan, ya, untuk penganggaran nanti oleh Bapak Ridwan dengan BPKD.